Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam materi praktikum pencelupan 1 ya. Nah, jadi ini adalah materi tambahan untuk materi praktikum pencelupan dengan metode pad batch. Kainnya kain kapas dan kain sutra, zat warnanya dengan menggunakan zat warna reaktif dingin. Jadi yang kemarin sudah pakai zat warna reaktif dingin tapi masih menggunakan metode pencelupan. Nah, sekarang kita akan bahas dengan metode semi kontinu, yaitu metode pad batch. Nah, saya mau kilas balik dulu tentang metode semi kontinu. Ini memang biasanya bisa saja dipakai di kain tenun. Ini adalah contoh dari skema proses metode pad batch, di mana di sini adalah kain sebelum dicelup dalam bentuk gulungan, kemudian kain masuk ke mesin, kemudian dilakukan pelebaran kain dan penyelarasan lebar, kemudian mencegah lipatan-lipatan juga, baru kemudian kain direndam dan kemudian diperas, di pad. Jadi proses pad batch itu, padnya ada di sini, ini rollnya, ini bak padernya. Kemudian setelah itu keluar dalam kondisi setengah basah, baru setelah itu dalam kondisi sudah terwarnai tapi belum terfiksasi, dia digulung. Nah, nanti setelah sudah selesai semua, dia digulung, baru nanti dipindahkan. Ini baru nanti diganti dengan kain yang baru lagi kalau ini sudah habis. Jadi gulungan ini sampai habis, masuk ke gulungan berikutnya, gitu ya. Nah, ini secara skematik gambar realnya. Nah, ini salah satu contoh mesin pad batcher yang teknologinya sudah relatif modern, bahkan ini mungkin latest teknologi. Jadi ini gulungan kain awalnya nggak ada ya, jadi ini di sini gulungan kain awal, kemudian dia masuk. Nah, di sini ada drum ini untuk menyelaraskan supaya tidak ada lipatan dan lebar kainnya tetap terjaga. Baru dari drum ini kainnya masih berwarna putih, masuk ke bak pader, kemudian keluar, kemudian sama melewati beberapa roll untuk menjaga tension. Jadi tension atau tegangan kainnya dijaga, terutama di arah lusi ya. Nah, kemudian baru masuk sini. Ini adalah gulungan yang tadi yang kain sudah berwarna. Jadi ini kainnya sudah berwarna, nanti dia akan menggulung. Semakin tebal gulungannya, dia nanti otomatis ini ada rel, jadi nanti otomatis dia akan bergerak ke menjauhi mesin gitu ya. Jadi ini sudah modern karena tensionnya akan selalu dijaga dengan jarak dari roll terakhir sampai ke batchernya, ini namanya batcher, dengan jarak yang harus tetap. Jadi jarak roll terakhir ke jarak gulungannya harus tetap, gitu ya. Nah, ini kurang lebih untuk mesin pad batcher seperti ini. Nah, kemudian keunggulan dan keterbatasannya, ini banyak dipakai di pabrik-pabrik besar mesin cold pad batch ini karena konsumsi airnya yang sangat rendah dan konsumsi energinya yang sangat rendah dibandingkan dengan mesin jet dyeing ya. Jadi keunggulan utamanya adalah dia konsumsi air dan energi yang sangat rendah ya. Seperti nanti belajar di utilitas, atau kalian sudah belajar di utilitas, bahwa ini konsumsi air dan konsumsi energi dalam bentuk panas ini cost-nya lumayan besar ya. Jadi dengan menggunakan cold pad batch,
air yang dibutuhkan sangat sedikit dan energi yang dibutuhkan juga sangat sedikit karena tidak menggunakan panas. Kemudian tingkat fiksasinya juga sangat tinggi, artinya semakin sedikit air, semakin sedikit zat warna reaktif yang terhidrolisis oleh air gitu. Kemudian ini juga tanpa penggunaan garam, jadi tidak perlu zat yang berfungsi untuk mendorong zat warna ke dalam serat. Kemudian akurasinya sangat mudah untuk dicek, kemudian produktivitasnya tinggi. Ini bergantung pada kapasitas roll batchernya bisa menggulung seberapa tebal gitu ya. Nah kemudian ini yang lain-lain. Nah kelemahannya yang paling utama adalah laju fiksasinya atau laju pencelupannya sangat rendah. Jadi karena batch ini dilakukan pada suhu dingin, jadi pelan-pelan sekali dia fiksasinya, dari mulai masuk ke inti serat kemudian berfiksasi dia sangat pelan. Untuk reaktif dingin kurang lebih 4-8 jam, untuk reaktif panas kurang lebih 12-24 jam, tergantung dari besar molekul, banyaknya sistem reaktif dan sebagainya ya. Nah kemudian keterbatasannya juga, mesinnya harus selalu dalam kondisi oke atau dalam kondisi yang sangat baik. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan nanti biasanya prosesnya gagalnya nanti macam-macam gitu. Jadi ini untuk mesin cold pad batch untuk pencelupan cold pad batch ini sangat bergantung pada kualitas mesin cold pad batcher, karena di sini ada RPM batcher juga. Nah RPM batcher itu seberapa cepat si batcher ini berputar. Kalau terlalu lambat nanti bisa belang, kalau RPM-nya berubah-berubah juga nanti bisa belang, kalau terlalu cepat juga nanti bisa belang gitu ya. Sehingga ini yang harus dijaga, sehingga kondisi mesinnya harus selalu dalam keadaan prima gitu. Nah kemudian keterbatasan yang lain adalah karena kalau di jet dyeing kita bisa nyucinya juga di jet dyeing, pretreatmentnya juga di jet dyeing tanpa harus mengeluarkan kain. Kalau di mesin pad batch dia nggak bisa melakukan pretreatment di sini, jadi pretreatmentnya harus dilakukan di luar mesin pad batchernya. Jadi membutuhkan intermediate drying dulu. Jadi nanti ini juga bisa di sini mungkin. Kalau ini silinder panas berarti butuh intermediate drying. Nah kemudian yang paling penting adalah membutuhkan pretreatment. Nah si pretreatment ini kita tidak bisa lakukan di mesin batchernya, jadi harus dilakukan di mesin lain, misalnya di mesin washing rank atau di mesin G-box atau di mesin Perble rank gitu ya. Nah kemudian untuk kontrolnya memang terlalu sulit. Untuk mendapatkan hasil ideal kita butuh untuk mengontrol, yang pertama adalah pendinginan zat warna untuk mencegah hidrolisis. Yang kedua kita harus mengontrol seberapa persen kelembaban dan temperaturnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah kita membutuhkan zat tambahan yang tidak ada di mesin kalau kita menggunakan mesin jet dyeing, misalnya zat anti migrasi dan zat higroskopis ya. Ini untuk mencegah migrasi kalau RPM-nya berubah-ubah, dan ini untuk meningkatkan kelembaban kain atau menjaga lah, lebih tepatnya menjaga kelembaban kain. Nah gitu ya. Oke kemudian kita masuk ke prosesnya. Untuk proses ini saya kasih dua contoh pada kain kapas dan pada kain sutra. Di sutra memang tidak umum, lebih umumnya di kain kapas yang biasanya woven stretch atau kain rajut atau kenit ya. Jadi kalau katun umumnya woven stretch atau kain rajut. Nah untuk diagram alirnya seperti biasa, persiapkan dulu larutan celup, hitung resepnya, kemudian kita lakukan rendam peras, kemudian pembacaman. Nah proses ini yang sangat lama, baru cuci sabun, bilas dan keringkan. Ini harus di mesin yang berbeda. Jadi di mesin pad batcher ini tidak ada washing rank dan rinsing rank, sama drying cylinder juga nggak ada. Jadi ini hanya khusus untuk melakukan padding kemudian batching.
Nah, batchingnya sendiri biasanya tidak menempel di sini, tapi ini setelah selesai digulung baru proses batchingnya dimulai. Ini biasanya dipindahkan ke area pembacaman gitu ya. Nah, untuk resepnya bisa kita lihat, kita menggunakan zat warna reaktif dingin 20 gram per liter. Karena menggunakan zat warna reaktif dingin yang kereaktifannya tinggi, maka waktunya tidak perlu terlalu lama. Jadi 4-8 jam tergantung konsentrasi dan kereaktifan zat warnanya. Kemudian suhunya, karena di sini cold pad batch, suhunya suhu kamar kurang lebih 25-27. Lebih bagus lagi bisa dikontrol suhu dan kelembaban. RPM-nya juga bervariasi tergantung dari konsentrasi zat warna dan banyaknya zat pembantu. Bervariasi dari 20-50, tapi intinya RPM ini berfungsi untuk menjaga supaya warnanya tidak belang atau terjadi perbedaan warna baik di ujung, di tengah maupun ujung yang satunya lagi. Gitu ya. Wet pick up udah tahu kalian tentang wet pick up. Kemudian ini zat anti migrasi untuk mencegah migrasi akibat perubahan RPM atau ketidakstabilan RPM. Natrium karbonat untuk fiksasi, karena reaktif dingin di kapas, fiksasinya harus pada pH alkali untuk menjadi ikatan kovalen. Kemudian urea untuk zat higroskopis. Nah, kemudian yang kedua, untuk mencelup kain sutra kurang lebih resepnya sama, ada sedikit yang berbeda, yaitu kita mengganti natrium karbonat dengan asam asetat atau acetic acid pada pH 5. Di sini kita tidak akan merubah ikatannya menjadi kovalen, tapi ikatannya tetap ionik. Nah, sehingga pada kain sutra ini kita tetap menjaga pH-nya dalam kondisi asam. Kalau di proses exhaust kita bisa rubah ikatannya ke alkali, di batcher tidak memungkinkan ya, atau harus di pad lagi kemudian di batch lagi, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya, sehingga kita biarkan saja ikatannya tetap menjadi ikatan ionik atau elektrovalen. Nah, si zat warnanya masih tetap zat warna reaktif dingin yang sama, yang nanti kalau dengan kapas sistem reaktifnya yang berikatan, kalau dengan sutra gugus pelarutnya. Karena reaktif dingin maka gugus pelarutnya harusnya lebih banyak, karena kelarutannya harusnya lebih tinggi ya. Untuk yang lain-lainnya kurang lebih sama, tapi mainly atau mostly di pabrik biasanya karena pabrik banyakannya kapas atau kapas campuran, biasanya yang ini ya. Kalau sutra memang nggak ada di pabrik, ini di IKM atau di industri kecil dan menengah, dan biasanya kalau di home industry pencelupan reaktif dingin biasanya untuk pencelupan ikat dan sebagainya untuk kain sutra ya. Nah, jadi nanti kalian bisa mengira-ngira untuk nanti pencelupan ikat, kalau kainnya pakai kain sutra ya sudah saja dibikin dalam kondisi pH pH asam gitu ya. Nah, nanti di sini juga kalau untuk sutra pencucian sabunnya harus menggunakan sabun netral, jadi jangan pakai sabun alkali karena sutranya tidak tahan alkali, dia bisa terkikis itu ya. Oke, saya rasa untuk pencelupan metode semi kontinu dengan konsentrasi cold pad batch saya rasa cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan boleh lewat WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.